اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh Bapak Ibu sekalian, para jemaah kajian maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Saya semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah nanti bisa kita kaji melanjutkan kaifa amalan Nabi atau seni interaksi Rasulullah SAW di dalam masih dalam bab rumah tangga, masih dalam bab rumah tangga. Jadi para jemaah rahimahumullah, kita bisa memahami betapa banyak cerita romantisme Rasulullah di rumah tangganya. Di antaranya karena sumbernya banyak, atau karena istrinya Rasulullah itu tidak satu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, para jemaah rahimahullah, kita masuk ke bagi, insya Allah ada 9 poin yang akan kita kaji bersama. Wa min kamali syafaqatihi, termasuk kesempurnaan kelembutan kasih sayang Rasulullah pada keluarganya atau istrinya, fisafari, pada saat safar, pada saat bepergian. Annahu kana yuhi al-hadiya yukhaffifa rifqan bihinna. Rasulullah SAW berpesan supaya tunggangannya itu sekarang ini ngebut lah, tidak cepat-cepat. Nah, ini dikisahkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang anak kecil yang membersamai menjadi khatimnya Rasulullah selama 10 tahun. Maka banyak kita temukan hadis Nabi melalui Anas. Katanya Anas, karena Rasulullah SAW, dulu Rasulullah fi ba'di asfarihi, di sebagian perjalanan beliau, safar beliau, wa gulamun aswad yuqalu anshijah yahdu. Katanya Anas, Rasulullah bepergian dan di antara rombongan ada seorang budak berkulit hitam bernama Anjashah, yang biasa menggiring untanya Rasulullah, yahdu menggiring untanya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian berpesan, ya Anjashah, wahai Anjashah, ruwaidak sauqan bil qawarir. Menarik ini. Katanya Rasulullah, wahai Anjashah, ruwaidak, pelan-pelanlah dalam menggiring onta ini. Kenapa? Sauqan bil qawarir, karena engkau menggiring onta yang membawa qawarir itu, kalau secara bahasa makna itu bejana kaca. Apakah Rasulullah membawa kaca saat itu, Pak? Bukan. Yang dimaksud siapa ini? Istri-istri Nabi. Jadi ibarat orang numpak nyetir pickup itu bawa kocok. Jadi nggak bisa cepat-cepat. Kalau cepat-cepat kacanya bisa pecah. Rasul ini menarik, bahasanya Rasulullah membahasakan istri Rasulullah yang sedang naik di onta ini dengan kaca, pelan-pelan. Masya Allah. Jadi para jamaah rahimahumullah, begitu Rasulullah SAW kalau sedang naik onta, zaman dulu onta nih, zaman sekarang Toyota, pelan-pelan gitu nih, karena sedang ada istriku gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu, ini sebenarnya saya ngaji ini juga untuk merenung untuk diri saya juga, itu kita semua lah ya, kita semua. Kadang kalau kita nyetir itu banter-banter itu istri itu teriak gitu, pelan-pelan dan sebagainya. Itu adab yang diajarkan Rasulullah ketika yang naik itu istrinya pelan-pelan nyetirnya. Nah, ini yang pertama. Wal muradu bihi, intinya di sini adalah maksudnya arifku fisail, pelan-pelan lembut di dalam bepergiannya. Li'anna ibil, karena unta itu idza sami'a al-hida, kalau mendengarkan terompah atau mendengarkan sepatu, asra'at fil masyi, dia akan cepat
cepat. Nah, gitu. Onta itu karakternya kalau sudah mendengarkan sepatu dia akan cepat. Sepatu maksudnya orang biasa pakai sepatu boot gitu ya kalau di padang pasir. Ini pelajaran pertama kita ambil bagaimana Rasulullah SAW bersikap lemah lembut, tidak ngebut lah ya kalau sekarang itu kalau mengendara bersama istrinya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, selanjutnya wakana yastami' li fakaha. Rasulullah SAW itu mendengarkan fakaha. Apa fakaha itu? Kisah gurauan, toroif, kisah-kisah unik zaujati para istrinya. Gimana ceritanya? An Aisyah radhiyallahu anha diceritakan oleh Siti Aisyah katanya beliau, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan." Bagaimana pendapat jenengan wahai Rasulullah, seandainya engkau turun di suatu lembah, wadiyan, satu lembah. Wa fihi, di dalam lembah itu syajaratun, ada satu pohon, qad ukila minha, yang buahnya sudah dimakan. Kemudian wajad tasyajarun lam yukal minha, ada satu lagi pohon yang buahnya belum dimakan, belum dipetik sama sekali. Fi ayyiha kunta tar'u ba'iraka, maka wahai Rasulullah, kalau panjenengan dihadapkan pada dua pohon, satunya sudah dipetik atau dipanen lah ya, satunya lagi masih belum. Panjenengan memilih untuk di mana menggembalakan untamu. Kemana unta ini akan diarahkan kemana wahai Rasulullah? Akan jenengan arahkan kemana? Apa jawabannya Rasulullah? Tentu filladzi lam yurta' minha, akan aku gembalakan untaku ini pada yang belum dimakan daunnya, daun atau buahnya gitu ya. Nah, apa maksudnya Rasulullah SAW di sini? Ini guyonnya Nabi. Apa kalian nek zaman dari saat ini gombal lah. Tapi gombalnya Nabi bukan gombal ngapus ini bukan. Gombal yang isinya itu pujian, Pak. Yang membuat istri itu terpuji kan senang. Jadi Rasulullah menyampaikan gini, padahal Siti Aisyah maksudnya adalah ya real Rasulullah dalam kondisi seperti itu apa yang beliau pilih, tapi Rasulullah ta'ni. Ini Siti Aisyah menceritakan ini memberikan maksud bahwa anna Rasulullah lam yatazawwaj bikran ghaira. Rasulullah itu tidak pernah menikahi seorang istri yang masih gadis selain Siti Aisyah. Itu maksudnya Rasulullah tentunya yang pohon yang masih belum dimakan daunnya. Rasulullah memilih itu maksudnya apa? Rasulullah telah memilih Siti Aisyah, dan Siti Aisyah itu satu-satunya istri yang gadis. Tidak ada istrinya Nabi yang lain yang tidak gadis. Oke, ini apa istilahnya menarik. Guyonannya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Kemudian jamaah rahimahumullah, ada lagi kisah yang menarik lagi Pak, di antara gurauan lembut Nabi kepada Siti Aisyah. Katanya Siti Aisyah bercerita, Raja'a ilayya Rasulullah suatu hari pulang min janazatin bil baqi, setelah mentasyik atau mengantarkan jenazah di perkuburan Baqi. Kan habis ngurus jenazah pulang itu kan masih ada rasa lelah, bahkan bisa jadi masih kebayang kan orang kalau ziarah kubur atau habis ngurus jenazah itu kan kebayang aku udah mati kayak gini gila. Nah, kemudian wa ana ajidu sudahan fi ra'si. Siti Aisyah cerita Rasulullah setelah mengurus jenazah pulang dan aku sedang sakit kepala, pusing. Wa ana aku wa rasa. Saat katanya Siti Aisyah, betapa sakitnya kepalaku sakit gitu. Apa responnya Rasulullah saat itu? Rasulullah mengatakan bal wa rasa, bal ana wa rasa. Kata
Rasulullah nama kata Rasulullah, tetapi aku juga sakit. Rasulullah menyampaikan, bukan engkau saja wahai Aisyah, tetapi aku juga sakit kepala. Ma'adurraki lau mukti qabli wa wasaltaki wa kafantaki wa kafantuki summa sallaitu alaihi wa dafanti. Betapa betapa sakitnya diriku seandainya engkau wafat lebih dahulu wahai Aisyah. Ini kan konteksnya kan Rasulullah habis mengangkat jenazah. Rasulullah merespon istrinya yang mengatakan aku sakit kepala ini. Rasulullah mengatakan saya juga sakit kepala wahai Aisyah. Bayangkan seandainya kamu mati dahulu, saya yang memandikan, saya yang mengkafanimu, aku kemudian mensolati dirimu, lalu aku menguburkanmu. Kultu, katanya Siti Aisyah, wa laka annani bika wallahi law fa'alta dzalika. Katanya Aisyah, seakan-akan aku bisa membayangkan engkau demi Allah jika hal itu terjadi, maka setelah engkau kembali ke rumah, engkau pasti akan laqad raja'ta ila baiti. Siti Aisyah langsung membayangkan seandainya itu terjadi gitu. Saya yang mati duluan, kemudian saya diurus jenazah oleh Rasulullah. Baru saja Rasulullah itu pulang rumah, pasti apa? Rasulullah akan menikah dengan perempuan yang lain. Langsung responnya Siti Aisyah demikian. Apa kemudian sikap Rasulullah SAW? Rasulullah tabassam, Rasulullah tersenyum. Ya. Kemudian pada biwajhihi alladhi mata fihi. Intinya Rasulullah tersenyum dari respon Siti Aisyah itu menunjukkan bahwa ini guyonan, bahwa oleh aku mati dhisik kok sampean ra di mana gitu. Nah, tapi Masya Allah, yang terjadi siapa dulu yang meninggal? Rasulullah SAW. Jadi ini guyonan konteksnya tadi setelah mengurus jenazah, seandainya Siti Aisyah yang meninggal duluan, tapi faktanya Rasulullah meninggal duluan. Ada 9 istri yang ditinggal wafat oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Aisyah, Hafsatun, Saudah, Sofiyatun, Maimunah, Warona, Hindun, wa Zainabun, Juwairiyah. 9 istri yang ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lanjut. Jadi intinya rumah tangga itu perlu ada guyonan. Tapi guyonan yang membuat seger, membuat monoton, menyenangkan. Selanjutnya jemaah rahimakumullah, kita melihat bagaimana tarbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaihi liyakunna qudwatan linisa'il mu'minin. Rasulullah mendidik para istrinya supaya menjadi teladan dari semua istri. Karena istri-istri Nabi itu disebut dengan ummahatul mu'minin, ibunya orang yang beriman. Ibu kita adalah istri-istri Nabi. Kalau secara nasional ibu kita Kartini, tapi secara keimanan ibu kita adalah istri-istri Nabi. Itu sudah dididik oleh Rasulullah. Para istri Nabi ini menjadi para pemimpin untuk semua kaum wanita. Bagaimana para jamaah rahimahumullah, di antaranya sebagaimana yang diceritakan oleh siapa ini ya yang meriwayatkan ini nggak dijelaskan rawinya ini. Intinya begini, Rasulullah menyampaikan innallaha sa'ilun kullu ra'in amma sar'a. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin dari siapapun yang dipimpinnya. Hafidhu dzalika amdaya, apakah menjaga atau menyia-nyiakan. Hatta yus'al rajul ala ahli baiti, sampai yang namanya suami pasti nanti di akhirat itu ditanya sama Allah bagaimana dia mendidik istrinya. Makanya kalau kita lihat sejarahnya ada gitu, di dalam Al-Baqarah itu bagaimana bunyinya itu. Di
Al-Baqarah awal niku jamaah rahimahumullah ada ayat yang ceritanya ada di surga ini. Itu ayatnya berbunyi wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan. Allah mengatakan uskun anta, tinggallah kamu wahai Adam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan wa kula minha dua, makanlah kalian berdua. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon ini berdua. Tapi ketika uskun, tinggallah, itu Allah mengatakan anta, kamu saja. Maknanya apa ya Pak? Sebagian tafsir mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa suami itu punya kewajiban untuk berilmu dan menyampaikan kepada istrinya hal-hal yang wajib dalam agama Islam ini. Menyampaikan kepada istrinya hal-hal yang dilarang di dalam tuntunan syariat. Itu kewajibannya suami, sehingga nanti sampai di akhirat itu para suami akan ditanya, kamu sudah mendidik belum istrimu untuk sabar, syukur, jujur, qanaah, dan sudah mendidik istrimu menyuruh untuk sholat, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, dan seterusnya. Itu kewajiban suami, karena suami itu roi, pemimpin, yang dipimpin adalah keluarganya termasuk istrinya. Jadi itu Rasulullah SAW mendidik para istri. Kemudian jamaah rahimakumullah, cukup lagi kita baca satu saja hadis. Selanjutnya kita akan baca untuk poin yang ketiga ya. Wa idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ay qadahunna lil qiyam wal ibadah. Bagaimana sikap Rasulullah kepada keluarganya, dalam hal ini istrinya, terkait dengan ibadah. Kalau sudah akhir 10 akhir Ramadan, selalu Rasulullah membangunkan para istrinya untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini sering kita dengar nih kalau sudah di Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu. Rasulullah itu kana dulu yuqidu, mudhari, menunjukkan apa? Dahulu biasa membangunkan istrinya di 10 malam terakhir untuk apa? Untuk zikir, doa, kemudian intinya kalau sudah Ramadan 10 terakhir pasti Rasulullah mengajak istrinya untuk qiyamul lail. Nah, bagaimana kalau nggak Ramadan? Nah, kita lihat di sini ada riwayat menjelaskan wa amma fi sa'il sana. Adapun kalau selama setahun full, fakana iqadhahu lahum lil witri khassah, maka Rasulullah tetap membangunkan juga para istrinya untuk melaksanakan witir khusus, melaksanakan witir saja. Artinya apa? Lebih ringan daripada saat Ramadan yo, nggak gitu toh. Yang mulai sepertiga malam terakhir, sepertiga itu kira-kira mulai jam 1 atau setengah 2 sampai subuh itu sudah mulai bangun. Nah, kenapa kalau nggak Ramadan itu tetap Rasulullah melakukan ini dan hanya witir saja? Fa innahu min akad as-sunan ar-rawatib, sebab witir itu adalah sunnah rawatib. Rawatib itu rawatib itu yang terus berulang, akad yang paling kuat. Makanya ada madzhab sendiri, saya lupa, yang itu wajib, witir itu wajib. Kalau bagi Nabi wajib, saya udah bagi kita namanya adalah sunnah muakkad. Jangan sampai tinggalkan sholat witir. Kumi autiri ya Aisyah, bangun wahai Aisyah, laksanakan sholat witir. Ini cara Rasulullah mendidik istrinya terkait ibadah. Monggo kita dirubah. Jadi kalau di rumah setiap malam dibangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat witir. Jadi bukan dibangunkan pada saat adzan subuh, sebelum adzan subuh. Tapi nanti kalau pas Ramadan, lebih semangat lagi, lebih awal lagi bangunnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita lihat kana yu'allimu zaujatahu al-isti'adah minasyurur. Kalau Rasulullah terkait ibadah itu sholat malam tadi, selalu membangunkan istrinya. Bagaimana
istrinya untuk berlindung dari yang buruk-buruk, isti'adzah. Bagaimana ceritanya? Rasulullah SAW menyampaikan anak Aisyah dari Aisyah hadis dari Aisyah qala akhadha Rasulullah SAW biyadayya. Rasulullah mengajakku, mengambil tanganku. Tsumma asyara ilal qamar, mengajakku untuk melihat bulan asyara melihat isyarat. Faqala Rasulullah kemudian menyampaikan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ista'izi billahi min syarri hadzal. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan ini. Apa maksudnya ini? Fa inna hadza wal ghasiq idza waqa. Sesungguhnya ini adalah al-ghasiq. Ghasiq itu apa? Ghasiq itu gelap yang semakin gelap. Idza waqa semakin bertambah gelap. Maksudnya apa jamaah rahimahullah? Intinya ghasiq itu kalau di dalam terjemahan atau dalam tafsir umumnya diterjemahkan al-ghasiq wal lail. Mal ghasiq itu artinya yang malam idza waqa'a apabila bertambah gelap. Jadi ngeten tentang surat Al-Falaq itu kita diajari untuk berlindung kepada Allah dari 5 hal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kegelapan keburukan malam apabila bertambah gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Berarti 4. Wa min syarri hasidin nas. Al-Falaq mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal ini. Kalau diurut menarik ini, Pak. Yang paling akhir wa min syarri hasidin, dari keburukan pendengki idza hasad, kalau dia dengki. Kalau ada orang dengki itu jamaah rahimahullah, itu ada bahaya yang luar biasa. Orang yang dengki itu bisa membunuh. Itu terjadi terhadap Qabil membunuh Habil. Salah sumber 3 kesalahan itu 3. Salah satunya adalah hasad, iri dengki. Orang kalau sudah iri, bahaya. Dia bisa melakukan kejahatan paling, bahkan yang kita tahu orang mutilasi dan seterusnya, itu pasti ada di antaranya itu. Nah, makanya kita harus beli. Biasanya kalau kita kaitkan dengan 4 tadi, sebelumnya wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan an-nafasat, para penyihir yang meniup pada simpul-simpul buhul-buhul sihir. Biasanya orang yang hasud, orang yang iri dengki, itu akan lari kemana? Dukun. Pak, ibu gak senang dukun. Saya mau buat sakit orangnya, kira-kira begitu. Kapan itu mereka melakukan ayat sebelumnya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu dilakukan pada saat malam hari. Jadi beraksinya para tukang sihir itu adalah pada waktu malam. Ghasiqin idza waqab, apabila bertambah gelap. Semakin malam itu keburukan, kemaksiatan itu semakin merajalela. Makanya ada wanita malam, nggak ada wanita siang, gitu. Karena memang mereka bergeraknya di malam, dan kejahatan malam itu semakin malam tengah wengi itu semakin nemu. Wa min syarri makhluk, itu semua adalah keburukan ciptaan Allah, ya, yang mana Allah menuntut kita, termasuk juga Rasulullah, untuk berlindunglah kepada Allah dari keburukan malam. Rasulullah mau bahasakan dengan bulan itu, karena bulan kelihatannya malam. Jadi para jamaah rahimahullah, hadis ini menunjukkan bayan penjelasan ihtimam Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa Rasulullah perhatian untuk mendidik, mengajari istrinya. Gimana itu akhadha biyadiha? Akhadha itu mengambil biyadiha, tangannya. Diajak, ayo kira-kira, ayo keluar rumah, di dalam rumah nggak kelihatan, keluar rumah, coba lihat bulan itu. Memberikan isyarat lihat bulan itu. Summa amaraha, Rasulullah kemudian menjelaskan, memerintahkan berlindunglah kepada malam. Bagian kenapa? Tadi kita bahas urutan kejahatan itu. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari keburukan waktu malam? Karena semakin malam maksiat semakin merajalela.
Dan ini perlu kita tiru ya, anak-anak kita itu harus kita berikan aturan jam malam. Orang tua yang benar itu ketika dia memberikan aturan jam malam, jam sekian harus sudah pulang. Tak boleh kemudian pulang itu tengah hari, apalagi sampai menjadi kebiasaan. Ini berbahaya. Karena kecenderungannya kalau anak itu keluar malam, hal-hal yang tidak baik. Waliyadzubillah. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, bagaimana rumah tangga Rasulullah terhadap istrinya di keluarganya? Yu'allimuhunnal adhkar nafi'ah. Rasulullah mengajari kepada mereka zikir yang bermanfaat seperti zikir pagi dan sore. Okay? Nah, ada ceritanya kan, Pak Juwairiyah yang saya sebutkan tadi 9 istri yang ditinggal wafat Nabi yang terakhir Juwairiyah. Istri Rasulullah yang namanya Juwairiyah ini pernah cerita, kharaja min indiha bukratan. Rasulullah saat itu bermalam di Juwairiyah. Rasulullah pagi hari sholat subuh berangkat. Summa raja'a, kemudian kembali dari masjid an-adha pada waktu duha sudah, matahari sudah terang. Wahia jalisa, kemudian si istrinya Nabi ini, Siti Juwairiyah ini masih duduk. Faqala mazilti alal halil lati faratuki alaiha. Wahai Juwairiyah, kamu masih duduk persis seperti ketika saya turun rumah tadi ya. Qalat na'am, nggih wahai Rasulullah. Saya masih duduk sejak jenengan keluar untuk sholat subuh sampai sekarang pulang waktu duha itu masih duduk seperti ini. Faqala Rasulullah kemudian bersabdanya, laqad qultu ba'daki arba' kalimat salasa marrat. Aku telah membaca 4 kalimat, dibaca 3 kali, lam wazanat, lam wuzinat. Andaikan itu zikir yang aku baca tadi ditimbang dengan zikirmu sejak subuh sampai waktu duha ini, la wazantuha. Apa itu? Hanya sedikit tapi abot kira-kira gitu nih. Apa itu? Kalau panjenengan biasa baca zikir pagi sore, biasanya ada ini Pak. Membaca apa? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Dibaca berapa kali? 3 kali. Berapa menit Pak? 1 menit terus mati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu kalau ditimbang itu bisa menyamai lamanya Siti Juwairiyah duduk mulai dari subuh Rasulullah keluar rumah sampai waktu duha. Berapa jam? 2 jam lebih. Menunjukkan apa? Memang ada zikir-zikir itu yang di sisi Allah dia prioritas. Zikir ini bisa mengalahkan zikir yang lain, kira-kira begitu. Nah ini menunjukkan betapa Rasulullah itu peduli untuk menyampaikan zikirlah seperti ini berat zikir ini. Kemudian jamaah rahimahullah selanjutnya ini menarik, masih tentang ibadah. Wa kana ya'muru ahlahu, Rasulullah SAW memerintahkan istrinya bil iktisad, untuk iktisad. Apa iktisad niku Pak? Eta gini ilmu ekonomi, iktisad ya ekonomi. Muktas itu tengah-tengah. Maksudnya apa? Ekonomi ini kan bukan urusan uang, ibadah ini iktisad tengah-tengah di dalam ibadah. Wa ada tasydid, tidak memaksa pada diri. Ibadah itu ojo diforsir, kira-kira begitu nih. Ibadah itu ya semampunya. Apa? Dalilnya ini Anas bin Malik, ceritanya Anas bin Malik dakhala Rasulullah SAW masjid. Rasulullah pernah masuk masjid, fa idza hablul mamdud, ada satu tali yang memanjang baina sariyatain, antara 2 tiang. Misalnya tiang itu, tiang yang itu dengan yang ini ada tali. Rasulullah kemudian tanya, "Mahadzal habl? Ini tali apa ini?" Katanya para sahabat, "Hadza hablul li Zainab." Ini talinya Zainab wahai Rasulullah. Tusolli, dia itu sholat. Fa idza kasalat, kalau sudah malas-malas, al-fatarat atau futur bosan, amsakat bihi, maka dia perlu tali untuk jadi media supaya bisa semangat lagi. Kata Rasulullah apa? Hullu, lepaskan tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Cukup kalian sholat itu pas semangat, nggak perlu sampai memaksa
harus sekian ratus rakaat sampai dikasih tali supaya bisa membantu bisa bangun kembali, nggak perlu begitu. Nah, jadi itu contoh betapa Rasulullah itu mengajari kita sebenarnya ibadah itu ojo diforsir, jangan menemen sampai kemudian sakit. Pernah kita bahas di hadis baik. Ada seseorang sahabat tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau saya itu hanya sholat yang 5 waktu saja, yang wajib-wajib 5, nggak pakai sunnah, poso ya mek Ramadan, nggak pakai Senin Kamis, zakat itu yo, ini zakat nggak nisab, nggak punya kewajiban zakat, nggak perlu zakat, haji juga nggak punya bekal, nggak wajib haji. Apakah kalau sholat itu hanya 5 waktu saja nggak pakai sunnah, poso mek Ramadan toh, apakah saya itu bisa masuk surga ya Rasul? Bisa masuk surga cukup asalkan kita itu bisa menahan lisan kita dari ngomong yang nggak baik, menyakiti orang. Masalahnya di situ, orang punya dosa senajan dia sudah sholat. Pun jadi para jamaah rahimahullah, ini penting. Rasulullah mengajari kita. Zainab istrinya Rasulullah sendiri ketika menarik dirinya supaya tetap semangat sholat itu disuruh oleh Nabi urai talinya dilepas. Kemudian jamaah rahimahullah, ada cerita terkait ini, ada Haula bintu Tuwaid. Jadi ini ceritanya Urwah bin Zubair menceritakan bahwa Aisyah pernah memberitahu Rasulullah annal Haula, bahwa seseorang namanya Haula marrat biha, pernah melewati Aisyah, melewati rumahnya Aisyah. Wa indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu ada Rasul. Jadi kayak kalau rumah kan dulu kan nggak seperti sekarang, rumah sekarang harus tembok, harus rapat, orang liwat ada. Kalau rumah dulu itu kan sederhana, kalau ada orang lewat itu pasti sopo sing lewat itu mau nekali mau tahu. Saat itu ada Haula bin Tuwaid, Rasulullah SAW sedang bersama Siti Aisyah lewat melewati rumahnya Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan hadhil Haula, wahai Rasulullah, ini adalah Haula. Bagaimana Haula itu? Za'amu annaha la tanamul lail. Orang-orang itu kalau cerita tentang Haula, dia itu nggak pernah tidur malam. Nah, Rasulullah sampai heran. La tanamul lail, dia kalau malam nggak pernah tidur. Maksudnya apa? Ibadah tok, gak belas malam. Rasulullah sampai heran. Gak tidur malam. Khudhu minal amal marutikun, maka Rasulullah mengedukasi, mendidik. Beribadahlah, beramallah yang semampu kalian, yang semampu kalian. Allah itu tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Maksudnya kalau kalian sudah capek, bosan, pegel, ya istirahatkan. Allah Maha tahu. Gitu. Gak usah sampai diforsir ibadah satu malam suntuk nggak tidur. Itu jamaah rahimahumullah, menarik betapa Islam itu agama yang mudah, ringan. Diajarkan Rasulullah melalui keluarganya, istrinya. Berapa menit lagi? 10 menitan. 10 menit. Ini ada 2 lagi. Saya baca sekilas saja. Poin yang sebelum terakhir ini adalah Rasulullah mengajari Aisyah tentang, jadi ada seorang peminta-minta yang kemudian intinya Siti Aisyah itu menghitung-hitung. Tinggal roti ini kalau siji, nanti kan gitu. Kata Rasulullah, lepaskan, berikan. Janganlah kamu menghitung-hitung. Malam ya Aisyah, intinya. Pelan-pelan Aisyah, lakusi. Kalau anda sedekah, jangan pakai dihitung. Itu fayusillahu alaihi. Maka Allah nanti akan menghitung-hitung. Kalau anda loman, maka Allah akan loman sama anda. Kalau hitung-hitung, ya Allah akan hitung-hitung. Nah gitu. Berarti ini kan penting. Biasanya mungkin ya banyak para istri itu yang saking senangnya dengan emasnya, dengan hartanya, sehingga cintanya itu membuat eman kalau harus disedekahkan dibagi. Terakhir para jamaah rahimahumullah adalah Rasulullah mendidik istrinya untuk berucap yang baik. Tidak boleh ngomong yang nggak sopan atau yang buruk meskipun kepada non muslim. Bagaimana ceritanya? Siti Aisyah radhiyallahu anha, ceritanya adalah
istadzan rohtun minal, ada beberapa pendeta Yahudi itu minta izin kepada Rasulullah. Ini mereka mengatakan apa? Ketemu Nabi mengatakan assalamualaikum. Nopo assam, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Sam itu maknanya racun, sesuatu yang buruk. Nah, ini di rumah orang coba mirip ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamu jadi assalamualaikum. Sam itu maknanya racun atas kalian, atas engkau wahai Muhammad. Apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah membalasnya bukan waalaikumsalam, tapi juga tidak waalaikumsalam, waalaikum, waalaikum, dan juga atas kalian. Berarti Rasul tidak sampai mengucapkan waalaikumsalam, waalaikum toh, fakultu Siti Aisyah yang melihat Rasulullah menjawab begitu, waalaikum menutup, katanya si Aisyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya si Aisyah. Oh, kurang ajar ya, kayak gini. Ini para pendeta Yahudi, mudah-mudahan racun kena kalian, laknat Allah, murka Allah atas kalian begitu. Faqala Rasulullah SAW, apa kemudian respon Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah. Alaiki birrifqi, kamu harus lembut kalau berbicara. Wa iyyaka wal unuf al fahish, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang buruk, yang melaknat dan seterusnya. Nah, apa kata Rasulullah? Awak lantas makmakolu, apakah engkau tidak mendengarkan apa yang mereka sampaikan oleh Rasulullah? Mereka membacanya, mengucapkannya assalamualaikum, bukan assalamualaikum, doakan buruk ya. Apa jawabnya Rasulullah? Rodatu alaihim, aku sudah membalas mereka dengan bahasa semoga kalian juga dapat apa? Yang buruk tadi. Tapi sudah menyampaikan racun tadi. Waalaikum gitu aja. Fayustajabuli, maka Allah kemudian menerima doaku fihim atas mereka. Wala yustajabulahum fiyya, tetapi Allah tidak menerima doanya mereka terhadap diriku. Jadi ini kan doa masalahnya. Jadi orang-orang Yahudi mendoakan Nabi mudah-mudahan celaka kamu Muhammad, tidak diterima oleh doanya mereka. Tetapi balasannya Nabi, yang mana Nabi itu membalas karena mereka mendoakan buruk, tapi kalimatnya Rasulullah hanya waalaikum saja, itu yang diterima oleh Allah, dijabah balik kepada mereka. Tetapi dengan sikap lembutnya Nabi, dengan hanya menjawab tanpa melaknat-laknat tadi, masya Allah ya. Jadi itu jamaah rahimahumullah, sebuah teladan bagi kita. Kalau kita didoakan buruk, janganlah membalas dengan buruk. Insyaallah itu ini terakhir saya menyimpulkan seperti biasa seperti ini ya. Ada 9 poin tadi. Yang pertama tadi ini maksudnya supaya terringkas dan mudah kita ingat diamalkan ya. Gak ngumpul tadi ini, kalau nyetir bersama istri, gombal ringan, ujian yang menyenangkan, mendidik leadershipnya istri ya, membangunkan istri untuk melaksanakan qiyamul lail, menjelaskan keburukan dan cara berlindung termasuk malam tadi, mengajarkan zikir yang penting, mengajarkan rukun ibadah yang tidak memberatkan, mendidik istri untuk rajin sedekah, mendidik istri untuk berucap yang baik meskipun kepada non-muslim. Insyaallah itu jamaah rahimahumullah yang bisa kita simpulkan karena waktu kita sudah mendekati Isya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang materi yang Pak Ustadz berikan tempo hari, bukan hari ini. Ini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz gimana? Saya nanya, Nabi itu selalu memuji-muji Khadijah di depan Aisyah. Nah, menurut Pak Ustadz itu gimana? Baik atau tidak baik? Karena apa? Aisyah kan otomatis cemburu, sakit hati, karena selalu memuji-muji istri yang lain di depan Aisyah. Itu satu Pak Ustadz.
Yang kedua, Nabi itu membaca Al-Quran di pangkuan atau di pupu ya, di pupunya Aisyah, sementara Aisyah itu kondisinya men. Nah, itu bagaimana? Baik atau gimana gitu ya. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, ini di luar materinya Pak Ustadz, tapi karena penyaji tidak pernah memberikan kesempatan bertanya, maka saya bertanya pada Pak Ustadz. Gini, waktu kita menunggu orang yang sedang nazak ya Pak Ustadz. Nah, itu kita diwajibkan, katanya Pak Ustadz ini, kita diwajibkan untuk menceritakan yang baik-baik tentang calon jenazah ini, gitu. Loh, padahal waktu itu Pak Ustadz, saya itu nunggu ibu saya tidak menceritakan itu, saya justru menuntun apa ya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada waktu itu Pak Ustadz, saya tahu sendiri bahwa roh itu ternyata jalannya itu dari kaki ke atas, karena saya tahu bulunya itu bisa berdiri dari sini tuh berdiri gini Pak Ustadz. Itu saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Nah, waktu itu saudara saya kan sudah ngumpul baca Al-Quran. Terus saya nanya sebelumnya itu, gimana Bu? Ya enak dingin gitu kalau saya dengar bacaan Al-Quran. Suatu lalu banyak. Nah, habis itu sudah mendekati titik terakhir. Nah, saya tuntut, semua saudara-saudara tuntut Allah gitu. Jadi saya tidak menceritakan ibu itu orang yang baik, suka memberi orang, tidak pernah gitu. Nah ini yang benar yang mana gitu? Apa yang harus menceritakan tentang kepribadian beliau, atau yang benar itu justru mengingatkan beliau terhadap penciptanya gitu. Terima kasih. Masya Allah, menarik. Ada 3 pertanyaan di G. Yang pertama tadi tentang memuji Khadijah di depan Aisyah. Iya. Ini seperti kita kalau membaca hadis atau riwayat itu harus memahami juga konteksnya. Konteksnya ini menjadi dalil betapa Rasulullah SAW itu ini dipakai dalil gitu ya, dibahas sebagai dalil bahwa betapa Nabi itu masih ingat kebaikan istrinya yang sudah meninggal. Ingat kebaikan istrinya sudah meninggal. Kemudian betapa Nabi itu dahulu itu setia sekali kepada istrinya ini. Jadi dalilnya bahwa orang laki-laki yang bahas poligami katanya oleh mati ditinggal dan Nabi Muhammad itu masih saking cintanya pada Aisyah yang seorang istri sekian lama itu betapa cintanya Siti Khadijah yang sampai ketika Rasulullah menerima wahyu itu Jibril pun mengucapkan salam ya kepada Khadijah. Itu betapa luar biasanya derajat Khadijah itu. Tetapi bahwa di lain konteks yang lain Rasulullah juga betapa banyaknya memuji Aisyah secara langsung gitu. Berarti kan Rasulullah yang adil sebenarnya, kira-kira begitu, adil. Bahwa Rasulullah bukan hanya memuji Khadijah tok, tapi nggak memuji Aisyah. Tetapi sebagai seorang perempuan yang normal, iri dan seterusnya itu, cemburu itu sesuatu yang normal gitu. Jadi kita memahaminya demikian sehingga berarti cemburu itu juga menunjukkan cintanya Aisyah pada Rasul. Yang kedua, sampai lupa saya apa nih? Oh iya, ketika nazar itu apa yang kita lakukan betul yang jenengan lakukan, yaitu menuntun yang hendak dipanggil ini dengan mengingat Allah, mentalkin la ilaha illallah, ya, membacakan surat Ar-Ra'd, membacakan Quran. Kenapa? Karena ini akan membantu supaya menggapai khusyuk. Jadi kayak tarik menarik iblis itu ketika seorang yang beriman, orang muslim mau mati itu ditarik supaya dia itu tidak ingat Allah, supaya matinya itu syukur. Makanya harus kita itu kalau orang tua atau kerabat sedang nazar didampingi untuk sampai izin. Kalah nanti sama pengaruhnya iblis. Pun leres sebenarnya. Kalau sudah meninggal baru jangan ceritakan yang buruk
buruk-buruknya orang yang sudah meninggal, tapi ceritakan yang baik. Insyaallah nanti. Satu lagi yang Rasulullah tadi sedang sedang haid istrinya, Rasulullah di pangkuannya bacakan boleh, tidak masalah. Yang dilarang itu adalah yang sedang haid membaca Al-Quran, itu yang dilarang. Oh itu karena dalam pembahasannya sedang membahas betapa romantisnya Rasulullah dan boleh tidak dilarang. Artinya kalau misalnya bapak-bapak istrinya sedang haid lama nggak ketemu, pulang kerja terusnya kemudian kepingin romantis, dalam kondisi seperti itu boleh juga. Ya dilarang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Kita jumpa lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.